Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kembali lagi beribadah, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita sejenak dan kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas karunia, atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami semua kesempatan untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami semua kesempatan kembali untuk kami belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan hikmat karunia-Mu, supaya firman-Mu tidak hanya sekadar kami sampaikan, kami dengar, tetapi firman-Mu benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami, mengambil bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati hamba-Mu. Ini doa kami dan kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, karena ada pesan Tuhan yang sangat baik sekali bagi kita dari ayat ini atau dari perikop ini. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin, firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, sesudah itu, yaitu sesudah Abram mendengar firman, setelah Abram melakukan firman, setelah Abram sampai di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, dan setelah Abram pindah-pindah tempat, dan setelah Abram memberikan persembahan kepada Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan ini kepada keturunan Abram, kita melihat bersama-sama dalam ayat yang ke-9 bahwa Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 9 ini nampaknya menjadi sebuah antitesis dari perikop ini. Karena sebelumnya Tuhan berjanji akan memberkati Abraham.
Bahkan Tuhan juga berjanji dalam ayat yang ketiga akan memberikan perlindungan kepada Abraham. Orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk atau akan terkutuk. Dan orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Namun di dalam perjalanannya ternyata ketika Abraham mendengar firman, mendengar janji Tuhan, melakukan firman itu dan menepati semua apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, dia berjalan sampai ke tanah Kanaan, ternyata dia tidak mendapati bahwa dirinya sebagai pemilik tunggal di tanah Kanaan. Karena kenapa? Ternyata ketika dia sampai di Kanaan, dalam ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Artinya sudah ada penduduk lain yang ada di tanah Kanaan. Sehingga dari situ Abraham kemudian harus berpindah-pindah sampai dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendirikan mezbah, tetapi dia kemudian masih berpindah lagi. Ada pesan yang menarik dari kejadian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan kesadaran kepada kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya, firman Tuhan katakan adalah pengembara di bumi ini. Sehingga kita sedang berkemah di bumi ini, di dunia ini. Seperti Rasul Paulus sampaikan. Kita harus mengetahui bahwa ketika Tuhan menjanjikan berkat kepada kita, tidak berarti bahwa saudara dengan berkat yang diberikan Tuhan tadi itu, saudara dan saya diberikan wewenang secara mutlak untuk menguasai apa yang ada di dunia ini. Karena sebenarnya berkat utama kita bukan apa yang kita dapat di dunia ini. Ini pesannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, ya, bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan keturunan Abraham akan mendapatkan berkat. Dan kenyataan yang didapat ternyata Abraham harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa berkat Allah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya harus kita terima secara iman. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kemudian salah tanggap dengan firman Tuhan tadi. Sehingga kita kemudian melihat janji Allah, melihat janji berkat Tuhan itu hanya secara materi, sehingga kita mengukurnya hanya secara materi. Kalau kita melakukan yang demikian, maka kita tidak akan pernah bisa benar-benar melihat janji Allah itu secara utuh. Karena kenapa? Karena kenyataannya saudara dan saya dipanggil seperti yang Yesus sampaikan, seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita tidak akan pernah mendapatkan tempat yang sebenarnya itu aman dan nyaman di dunia ini. Oleh karena itu setiap kita semua harus mencari keamanan dan kenyamanan itu di dalam Tuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan dimanapun kita berada, kita harus tetap membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sekalipun kita mungkin ada di tengah-tengah orang yang memusuhi kita, seperti halnya dengan Abraham yang mungkin saat itu ada di tengah-tengah orang Kanaan yang tidak menghendaki kehadirannya, sehingga dia harus berjalan melalui tanah itu. Kita harus menjadi terangnya Tuhan seperti Abraham. Kita jangan sampai kemudian karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang seakan-akan janji Tuhan itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita, kemudian kita menjadi orang Kristen yang mudah putus asa. Kita menjadi orang Kristen yang kemudian tidak pandai bersyukur. Dalam segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi seperti saat ini mungkin,
kita melihat ibadah ada beberapa tempat yang dipersulit, bahkan ada tempat ibadah yang kemudian kena bom dan lain sebagainya. Kita semua harus tetap belajar untuk menjadikan tempat kita dimanapun kita berada, di kondisi yang tidak nyaman sekalipun, untuk tetap konsisten seperti Abram, yaitu mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan jangan sampai situasi dan kondisi lingkungan kita mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang kemudian loyo dan tidak bersemangat dalam mengiring Tuhan, karena kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam dunia. Dan pesan yang kedua dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-12 ini. Firman Tuhan katakan demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Perhatikan, ada perintah dari Tuhan supaya Abram pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya, ya kan, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan, yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyuruh Abram pergi dari sanak saudaranya. Perhatikan, sanak saudaranya. Ini termasuk keponakannya juga. Dan Abram hanya bisa pergi dengan istri dan mungkin dengan apa yang telah dia dapat, termasuk mungkin hamba-hamba maupun kambing domba ternak yang ada yang dia miliki. Nah, tapi menariknya di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan katakan apa? "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Ini baik. Dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi ayat selanjutnya ini menarik. "Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia." Perhatikan, Lot itu siapa? Lot adalah keponakannya Abram. Dia bukan anaknya Abram. Tapi kemudian Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun dan ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kira-kira Lot ini ikut Abram atau Abram yang mengajak Lot? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita membaca dari keseluruhan ayat ini, yang seperti kita baca tadi, ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot. Jadi Abram yang membawa Lot. Tuhan menyuruh Abram pergi dari sanak saudaranya. Pertama pergi dari negeri, kemudian pergi dari sanak saudaranya. Tapi kemudian Abram membawa Lot, keponakannya. Yang kalau kita bersama-sama perhatikan, kemudian Abram memiliki masalah dengan Lot. Kita melihat gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot bertengkar, sehingga Lot dan keluarganya harus memisahkan diri daripada Abram. Setelah mereka berpisah, ternyata masalah Abram tidak berhenti di situ. Karena kemudian Tuhan hendak menunggang-balikan Sodom dan Gomora, tempat Lot dan keluarganya tinggal. Dan Tuhan ketika sampaikan itu kepada Abram, Abram kemudian bernegosiasi dengan Tuhan untuk keselamatan Lot. Dan singkat cerita, Lot dengan kedua anaknya selamat dan istri Lot menjadi tiang garam. Singkat cerita, mereka cuma hidup bertiga dan anak-anaknya berpikir harus meneruskan keturunan dari bapaknya. Bapaknya dibuat mabuk, Lot dibuat mabuk, dan anaknya bergantian tidur dengan bapaknya. Sehingga keluarlah anak-anak yang kemudian keturunan-keturunannya itu bermusuhan dengan Israel. Salah satunya itu yaitu Moab. Kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ada sebuah peristiwa yang dilakukan Abram. Dia taat kepada Tuhan, tetapi di tengah ketaatan itu ternyata Abram menyisipkan beberapa hal
yang kadang-kala itu tidak penting. Tetapi menurut Abram itu penting baginya. Dan sikapnya ini sampai terbawa kemudian ketika dia menunggu janji Tuhan dan belum dia dapat, yaitu keturunan. Dan Sarai menyerahkan Hagar budaknya. Dan kemudian Hagar bersetubuh dengan Abram, singkat cerita lahirlah Ismail. Sampai kemudian persoalan antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu sampai detik ini. Itu terus ada persoalan-persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali, masalah apa sebenarnya yang dimiliki Abram sehingga dia harus membawa Lot bersama-sama dengan dia? Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, Abram itu mengkalkulasi, menghitung-hitung semuanya dengan pikirannya dia. Janji Allah kepadanya kemudian ditambah-tambah dengan kalkulasi pikirannya. Abram menerima firman bahwa dia akan menjadi atau memiliki keturunan yang besar, ya, karena ada janji Tuhan di mana Tuhan akan menjadikan Abram, membuat keturunan Abram menjadi bangsa yang besar dalam ayat yang kedua dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Tetapi saat itu Abram melihat bahwa istrinya ini mandul dalam pikirannya. Lantas keturunan dari mana? Di sini Abram berpikir, kemudian dia membawa Lot besertanya. Mungkin pikiran pertama, dia adalah keponakanku, supaya nanti dia juga bisa menjadi anakku, karena aku mengadopsi Lot. Itu pikiran pertama. Pikiran yang kedua mungkin, siapa tahu Lot bisa menjadi pemancing dalam tanda kutip, seperti kebudayaan kita. Sebuah keluarga yang lama tidak memiliki keturunan biasanya mengambil seorang anak dari keluarganya untuk memancing supaya dia kemudian bisa hamil dan melahirkan keturunan. Biasanya seperti itu. Nah, Abram melakukan itu tanpa dia sadari. Dia mengajak Lot bersama-sama dengan dia. Di sini kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Abram ini memiliki kalkulasi, memiliki perhitungan-perhitungan sendiri yang tanpa dia sadari. Perhitungannya ini ternyata ketika tidak diselaraskan dengan firman Tuhan, sebenarnya adalah sebuah pelanggaran juga kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Abram terpaksa harus dia tuai. Bahkan pada kemudian hari terkait dengan apa yang dialaminya dengan Hagar. Pelajaran yang kedua dari perikop ini untuk kita semua, ya, jika yang pertama tadi kita belajar untuk tetap konsisten dengan janji Tuhan, dimanapun kita berada dalam kesulitan-kesulitan kita, tetap menyembah kepada Tuhan dan tidak mengukur berkat Tuhan hanya berupa berkat jasmani. Yang kedua ini kita harus belajar bahwa kita jangan sampai menjadikan kalkulasi-kalkulasi kita, pikiran-pikiran kita ini menjadi kebenaran kita, sehingga kita melupakan janji Allah yang sesungguhnya. Kadang-kala kita di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dominan untuk apa? Mendahulukan pikiran kita daripada apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, ya, gereja kita mungkin sedang membangun. Kita pernah bernasar kepada Tuhan bahwa kita akan memberkati atau memberikan berkat kepada gereja kita berupa material atau mungkin uang. Tetapi kita kemudian ketika kita mendapatkan berkat, ternyata berkat tadi itu tanpa kita sadari sudah kita plot juga. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita di rumah. Karena kita mungkin sedang renovasi rumah juga.
Sehingga nasar kita yang pertama kita lupakan, yaitu nasar kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena pikiran kita dominan. Nanti toh juga masih ada berkat yang lain. Aku mau mendahulukan dulu apa yang saat ini aku perlukan di rumahku. Ini pikiran kita. Kalau kita terus menerus dikuasai oleh pikiran kita dan kita mengalahkan pikiran Tuhan, mengalahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang terus menerus diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Itu hanya satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, dan kemudian kadangkala kita tunda-tunda karena pikiran kita yang kadangkala lebih dominan, dan kita harus lebih mendahulukan apa yang ada di pikiran kita, seperti Abram tadi. Oleh karena itu pesan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi kita yang masih pandemi seperti sekarang ini, belajarlah kita memiliki hidup yang total kepada Tuhan dalam bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian pikiran-pikiran kita ini lebih dominan, yang kemudian mengalahkan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan bagi kita. Dan ketika kita lebih mendahulukan pikiran kita, dan kadangkala Tuhan izinkan persoalan-persoalan muncul di dalam kehidupan kita, kemudian kita semakin hidup jauh dari Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik buat kita, padahal kita sendiri yang keliru. Oleh karena itu, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita mau melihat bersama-sama dari sosok, dari tokoh, yaitu Bapak orang beriman, Abram. Waktu pertama kali dia dipanggil Tuhan, kita mencontoh sikap Abram yang pertama. Dalam kondisi apapun hidup kita, lekatkan diri kita kepada Allah. Jangan jadikan situasi dan kondisi kita yang mungkin buruk sebagai sebuah alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan, untuk kita tidak berdoa. Jangan sampai kita jadikan alasan itu. Tapi dalam kondisi apapun, tetaplah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa dan persekutuan kita. Kemudian jangan menjadikan pikiran kita itu dominan sehingga mengalahkan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita. Dahulukan tetap firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, supaya kita hidup berkemenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih nasihat firman-Mu. Kami boleh belajar daripada Abram. Kami boleh belajar bagaimana kami harus bersikap di tengah kondisi dunia seperti sekarang ini. Kami mau belajar untuk membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan di tengah kondisi yang buruk sekalipun. Dan kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Dan kami tidak mau hidup dalam kalkulasi-kalkulasi, perhitungan-perhitungan pikiran duniawi kami. Tapi kami mau belajar untuk menyerahkan segala hidup kami kepada Tuhan, untuk mentaati setiap firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap karunia Tuhan dalam segala keberadaan kami. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu dengan setiap tantangan, persoalan, pergumulan umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, menjadikan mereka semua berhasil dan beruntung dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka, karena mereka semua hidup mengandalkan Tuhan. Berkati perusahaan, tempat di mana kami bekerja, sesuai dengan janji Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.